Hai semuanya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang saya cintai dalam satu iman Katolik. Salam jumpa, salam kenal, dan salam dari saya, Angel Adelia Arta Matulesi. Umur saya 11 tahun, saya perwakilan dari KBG Santo Ignatius dari Antioquia. Hari ini, saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar kisah seorang anak yang meninggalkan rumah orang tuanya, atau bahkan seorang ayah atau ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Lalu, bagaimana kisah versi Injil Lukas yang akan saya tuturkan pada hari ini? Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Orang pekerja bapakku memiliki banyak makanan, dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang dan berkata kepada bapakku, "Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan Engkau. Aku tak layak disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu." Maafkanlah orang yang telah mengakui kesalahannya dengan tulus hatinya, dan berikanlah tempat yang nyaman di dunia ini bersama kita. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Hari ini sungguh luar biasa. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Bapak, Ibu, kakak adik, dan teman-teman semuanya yang saya cintai dalam satu iman Katolik. Salam jumpa, salam kenal, dan salam dari saya, Angel Adelia Arta Matulesi. Umur saya 11 tahun, saya perwakilan dari KBG Santo Ignatius dari Antioquia. Hari ini, saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 32. Hari ini, saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar kisah seorang anak yang meninggalkan rumah orang tuanya, atau bahkan seorang ayah atau ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Lalu, bagaimana kisah versi Injil Lukas yang akan saya tuturkan pada hari ini? Mari kita simak bersama ya. Dikisahkan, ada seorang bapak yang kaya raya. Bapak ini memiliki 2 orang anak laki-laki yang berbeda sifat dan tabiat. Dikenal, si bungsu suka menghabiskan harta bapaknya. Suatu hari, si bungsu menjumpai bapaknya. Ia berkata, "Bapak, berikanlah harta yang menjadi milikku sebelum Bapak meninggal." Bapaknya setuju untuk membagi harta kekayaannya kepada kedua anak laki-lakinya. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua harta kekayaannya. Ia pergi ke negeri yang sangat jauh. Ia menghabiskan harta kekayaannya dengan berfoya-foya dan pesta pora. Tak lama kemudian, semua uangnya ludes habis. Tak ada yang bersisa. Tak lama, kelaparan melanda negeri itu. Ia pun mulai kelaparan. Ia meminta makanan kepada seorang petani, tetapi tak seorang pun mau memberinya makanan. Sehingga ia tersadar dan berkata, "Orang pekerja bapakku memiliki banyak, dan aku di sini mati kelaparan. Aku tak layak disebut anakmu lagi. Lakukanlah aku seperti pekerjamu." Tetapi saat ia masih dijauhkan, bapaknya melihat ia dan berbelas kasih kepadanya.
Bapak itu berlari kepada anak. Dia memeluk dan mencium anaknya. Sang bapak berkata, "Cepat, bawakan baju terbaik dan kenakan kepadanya, cincin untuk jarinya dan sendal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku yang telah mati, tetapi sekarang ia hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan." Dan mereka pun mulai merayakan. Sore menjelang malam, si sulung pulang dari ladang. Tetapi ketika ia berada di dekat rumah, ia mendengar musik dan nyanyi. "Apa yang terjadi di sini?" tanya si sulung. "Adikmu telah pulang dengan selamat, dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik." Ketika si sulung mendengar itu, dia begitu marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. "Selama bertahun-tahun, aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu menuruti apa permintaanmu. Tetapi anak bungsumu yang baru pulang, ia telah menghabiskan semua harta kekayaanmu. Kenapa harus merayakannya?" "Anakku, kau selalu bersamaku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Sepatutnya kita berbahagia atas kepulangan adikmu. Dia yang telah mati, tetapi sekarang ia hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan." Nah teman-teman, luar biasa bukan cerita ini? Lalu, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita? Yang pertama, iman kita kepada Allah melalui Yesus. Kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, memaafkan orang yang telah mengakui kesalahannya dengan tulus hatinya. Dan sediakanlah tempat yang paling nyaman di dunia ini bersama kita. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tidak dapat. Bagaimana caranya? Menjadi pendengar firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak, Yesus Ignatius.